Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septriya Indah Hidayat dari kelas A3 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat semester 5 akan menjelaskan materi tentang irigasi. Irigasi. Istilah irigasi berasal dari bahasa Belanda yaitu irrigate atau dalam bahasa Inggris irrigation yang memiliki arti pengairan atau penggenangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 41 Ayat 1 tentang sumber daya air, irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian. Menurut Mawardi, irigasi adalah usaha untuk memperoleh air yang menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk keperluan penunjang produksi pertanian, yang dimaksudkan agar daerah pertanian dapat diairi sepanjang waktu, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Tujuan irigasi, tujuan langsung untuk menambah air di lahan pertanian, mencukupi kebutuhan air saat tidak turun hujan. Tujuan tidak langsung untuk menunjang usaha pertanian, mengatur suhu tanah, dan meningkatkan kualitas air. Jenis-jenis irigasi berdasarkan status jaringan irigasi. Yang pertama, irigasi pemerintah. Jaringan irigasi yang dibuat dan dikelola pemerintah baik pusat atau daerah. Irigasi ini biasanya memiliki ukuran besar. Kedua, irigasi desa. Sistem pengairan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa. Ukuran irigasi ini antara 100 sampai 500 hektar dengan jaringan yang lebih sederhana. Yang ketiga, irigasi swasta. Jaringan pengairan yang dibangun dan dikelola oleh swasta atau perorangan untuk keperluan sendiri. Misalnya saat seseorang membuka usaha perkebunan, maka untuk mengelola kebun tersebut ia membangun irigasi. Irigasi permukaan. Salah satu jenis irigasi yang paling banyak digunakan oleh petani ialah irigasi permukaan. Penerapan irigasi ini dengan cara mendistribusikan air ke lahan pertanian dengan memanfaatkan gravitasi atau membiarkan air mengalir dengan sendirinya di lahan, di mana pemberian air dilakukan dengan menggenangi lahan dengan air hingga ketinggian tertentu. Jenis irigasi permukaan ini sangat cocok digunakan pada tanah yang memiliki tekstur halus hingga sedang. Sementara itu, untuk tanah dengan tekstur kasar tidak cocok menerapkan jenis irigasi ini. Pasalnya, sebagian besar air akan hilang pada saluran apabila diterapkan di tanah yang memiliki tekstur kasar. Irigasi tetes. Irigasi tetes merupakan salah satu cara pemberian air pada tumbuhan secara langsung pada permukaan tanah. Jenis irigasi ini menggunakan alat yang disebut emitter atau penetes. Alat ini digunakan untuk menyebarkan air ke dalam profil tanah secara menyeluruh, baik horizontal maupun vertikal, sebagai akibat dari adanya gravitasi dan kapilaritas. Jenis irigasi tetes ini sangat cocok digunakan untuk tanah yang memiliki tekstur tidak terlalu kering. Adapun luas wilayah yang dapat dialiri air tergantung pada besarnya debit keluaran dan interval, kelembapan tanah, dan tekstur tanah. Irigasi bawah permukaan. Jenis-jenis irigasi berikutnya ialah irigasi bawah permukaan. Sistem irigasi ini merupakan salah satu bentuk dari irigasi tetes, namun yang membedakan adalah alat irigasinya diletakkan di bawah tanah. Sedangkan penerapan jenis irigasi ini sangat cocok digunakan pada daerah dengan tekstur tanah sedang hingga kasar. Irigasi curah. Irigasi curah merupakan salah satu cara irigasi dengan menyemprotkan air ke udara yang akan jatuh ke permukaan tanah. Jenis irigasi ini bertujuan agar air dapat diberikan secara menyeluruh atau merata di area permukaan tanah, sehingga memungkinkan tanaman dapat tumbuh secara bersama dengan tingkat kesuburan yang sama. Jenis irigasi ini cocok digunakan di daerah yang memiliki kecepatan angin sedang. Dengan begitu, efisiensi penggunaan air irigasi yang lebih tinggi dapat tercapai. Adapun jumlah air irigasi curah akan bervariasi. Hal ini akan disesuaikan dengan tekstur tanah serta kedalaman pada akar tanaman. Fungsi dan manfaat irigasi. Secara umum, para petani menggunakan irigasi untuk membantu meningkatkan produksi hasil pertanian, sehingga dengan adanya irigasi, lahan tidak lagi mengandalkan hujan yang datangnya sering tidak menentu. Selain itu, terdapat berbagai fungsi serta manfaat dari adanya irigasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, irigasi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air di daerah pertanian yang memiliki curah hujan rendah atau tidak ada. Dua, pembuatan irigasi sangat diperlukan agar dapat membersihkan tanaman dari hama yang seringkali membahayakan bagi tanaman. 3. Melalui irigasi juga dapat memberikan zat-zat yang berguna bagi tumbuhan. 4. Irigasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan suhu agar tanaman tumbuh dengan baik. 5. Menahan persediaan air tanah untuk keperluan sehari-hari.
Berikut beberapa bangunan penunjang irigasi di Bukit Tinggi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.